Halo semua. Dalam pembelajaran kemarin pastinya kita sudah bisa membedakan ya mana fakta dan mana opini. Selanjutnya kita akan membahas tentang unsur kebahasaan artikel. Pertama ada yang namanya kata kajian. Kata kajian merupakan kata atau istilah yang khusus digunakan dalam bidang tertentu atau disebut sebagai kata ilmiah dan jarang digunakan oleh masyarakat umum. Sebagai contoh, kata diinterogasi berarti ditanya-tanya, kata random yang berarti acak, kata imunitas yang berarti kekebalan, dan kata riset yang berarti penelitian. Kedua, ada struktur kalimat yang lengkap. Setiap kalimat dalam penulisan teks artikel menggunakan struktur kalimat yang lengkap. Struktur sebuah kalimat dinyatakan lengkap apabila telah mencakup unsur subjek dan predikat. Sebagai contoh, ibu memasak, ibu sebagai subjek dan memasak sebagai predikat. Jadi, dua kata tersebut sudah dikatakan sebagai struktur kalimat yang lengkap karena telah memiliki subjek dan predikat. Yang ketiga ada kutipan. Unsur-unsur kutipan meliputi yang pertama ada kalimat kutipan. Jika kalimat kutipan kurang dari 3 baris, maka digabung dalam paragraf. Namun, ketika kalimat yang dikutip lebih dari 3 baris, maka dipisahkan menjadi paragraf tersendiri. Kedua ada sumber kutipan yang meliputi nama belakang pengarang, tahun terbit, dan halaman. Nama pengarang dapat diletakkan sebelum tanda kurung, kemudian nomor halaman boleh tidak dicantumkan, dan sumber kutipan dapat diletakkan di depan kalimat kutipan ataupun di belakang kalimat kutipan. Contoh kutipan yang benar dapat dilihat sesuai dengan contoh berikut. Kutipan terbagi menjadi 2, yakni kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung yaitu kutipan yang diambil secara utuh atau copy-paste, dan kemudian ada kutipan tidak langsung atau kutipan yang diambil tidak secara utuh, hanya intisari dari sumbernya, kemudian dipadukan dengan pendapat sendiri. Unsur kebahasan yang terakhir yaitu ada daftar pustaka. Apa itu daftar pustaka? Daftar pustaka sering disebut sebagai bibliografi, yaitu daftar buku, artikel, surat kabar, atau lainnya yang dijadikan sebagai referensi atau sumber penulisan. Cara menulis daftar pustaka. Pertama adalah nama pengarang. Nama pengarang akan diikuti oleh tanda titik. Nama pengarang juga dibalik. Kemudian jika pengarang atau penulis 2 orang, maka hanya orang pertama saja yang dibalik. Kemudian tidak perlu untuk mencantumkan gelar. Kemudian diikuti oleh tahun terbit. Tahun terbit juga diikuti dengan tanda titik, yang kemudian disusul dengan judul. Judul juga diikuti oleh tanda titik dan penulisannya harus dicetak miring, tebal, atau digaris bawahi. Disusul dengan kota terbit yang kemudian harus diikuti oleh tanda titik 2, dan terakhir ada nama penerbit yang diakhiri oleh tanda titik juga. Contoh penulisan daftar pustaka. Pertama, 1 pengarang. Nama pengarangnya adalah Lintang Amanda. Kemudian cara penulisannya adalah Amanda, Lintang, 2019, cara jitu analisis artikel, Yogyakarta, 2 depublish.
Jika terdapat 3 pengarang, maka cara menulisnya yaitu Ismail, Opik Ruhana, Ahmad Nazir, 2015, pandai menulis artikel profesional, Surabaya, 2 Erlangga, Kemudian jika 4 pengarang yaitu cukup 1 nama, Marzuki, dan kawan-kawan, 2013, mahir berbahasa Indonesia, Jakarta, 2 Bintang Press, dan diakhiri dengan titik. Perlu untuk ditekankan bahwasannya penulisan daftar pustaka jika barisnya lebih dari 1 maka harus di-tab untuk garis kedua, layaknya sebagai paragraf yang terbalik. Sekian, do you have any question? Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa.